Langsung teman, kita mulai untuk top 20 seri Super Sentai terbaik versi NHK Voting part ketiga ya. Di nomor 20 ada Taiyo Sentai Sun Vulcan. Jadi pastinya serial kelima anniversary di Super Sentai dan juga series kelima di era Showa ini. Kita juga dihadirkan ya dengan format tim yang tidak biasa ya teman ya. Karena format tim yang kita lihat saat ini betul-betul semuanya adalah cogan-cogan ya teman ya. Ya alias semuanya cowok ya teman ya. Gak ada member ceweknya kayak umumnya gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu proyek terakhir yang digarap ya kan, dan maksudnya dibuat berbarengan sama Marvel ya teman ya. Jadi kan itu kan mereka lagi ngebuat untuk proyeknya si Spider-Man, terus dikasih jatah 3 tahun kayaknya untuk ngegarap Battle Fever J dan G-Man sama si Sun Falcon gitu ya. Jadi pastinya untuk development karakternya pun juga development dengan baik gitu ya. Tema militernya masih ada ya kan ya, tema yang kan Sun atau 3 orang gitu ya, atau mungkin Sun matahari ya teman ya. Jadi Falcon juga kan ini maksudnya kayak dewa gitu ya teman, dewa vulkan ya. Jadi ini kan juga filosofinya pun cukup banyak ya teman ya. Bahkan juga untuk beberapa rangernya ada yang berganti user loh teman ya. Seperti kalau salah untuk full eagle-nya tuh ada 2 user kan ya, itu di episode 1 sampai 27, terus yang user kedua tuh episode 27 sampai selesai gitu ya. Terus juga kalau salah ranger kuningnya gitu ya, si Asohyo ya teman ya, itu dia juga berganti sama user lainnya gitu ya di episode berapa tuh, 20-an juga gitu ya. Jadi kita juga lihat kan ya bagaimana susunannya ya. Jadi untuk di tim ini memang cukup menarik ya teman, karena di sini juga menjadi tim pertama yang menggunakan unsur hewan ya teman, walaupun juga ini masih 3 orang ya teman ya. Dari ini juga betul-betul dari awal seri sampai tamat itu mereka bertiga aja ya teman ya yang muncul dalam screen time-nya Sun Falcon ini, karena memang temanya tuh Sun Falcon ya temennya, walaupun mereka juga punya asisten cewek kan ya, yang cuma jadi sidekicknya aja gitu ya, tapi tetap ya udah yang dihitungnya ini adalah si Sun Falcon itu ada 3 orang ya temennya ya kan. Kalau kan jadi ya hero jadi-jadian aja kan ya, tapi ya tetap dihitungnya adalah mereka bertiga ini. Di nomor 19 kita punya Chojin Sentai Jetman ya temennya. Ini lagi-lagi anniversary ke 15 ya teman dari seluruh anniversary Super Sentai ya teman ya. Jadi pastinya Sentai kali ini betul-betul menghadirkan yang berbeda lagi ya teman ya. Dan ini bisa juga menjadi pelopor untuk drama-drama yang terjadi di Sentai kedepannya ya teman ya. Karena juga untuk Chojin Sentai Jetman ini itu menghadirkan konsep drama yang sangat romantis dan juga konsep drama yang dark gitu ya teman ya. Dan ini juga memang ya kurang cocok juga kayaknya untuk ditonton anak-anak di zaman dulu ya. Karena memang untuk konsep yang burung dan juga militer di Sentai ini pun juga memang cukup bikin kontras juga karena dengan adanya ya drama seperti ini, drama percintaan dan macam-macam gitu ya. Bahkan karakter yang ikonik seperti Gaiyuki aja itu tercipta dari sini ya teman ya. Dan terciptanya karakter antihero yang sangat menyebalkan itu memang dari sini ya teman ya. Jadi kalau bisa melihat kan ya, karakter yang semenyebalkan seperti Gaiyuki ini tuh memang garapannya si Bapak Toshiki Inoue ya teman ya. Jadi memang Bapak Toshiki Inoue itu sangat jago sekali untuk menciptakan suatu drama yang membuat kita yang nonton tuh kayak kesel sekali gitu ya sama karakter ini. Apalagi juga love interest-nya kan sama si Kaori itu ya teman ya, dan juga selalu bersih juga dengan si leadernya sendiri ya kan, yaitu si Ryutendo ya teman ya. Jadi dramanya pun juga banyak lah teman ya, ada Ryu suka sama siapa, Rie kan ya, Kaori suka sama si Gaiyuk sama Kaori, Ryu-nya suka Ryu-nya suka Kaori sorry ya. Jadi yang nggak kena hal seperti ini ya mungkin cuma si Ako ya sama si siapa namanya, Raita ya temennya, yang dimana itu kan Ranger biru sama Ranger kuningnya pun juga kan masih muda lah teman, tapi juga di sini kayak yang masih bocilnya kan si Ranger birunya gitu ya. Jadi di sini juga tetap develop dengan sangat baik ya teman untuk karakternya, dan jadi series yang ikonik terutama di ending ya teman ya. Endingnya kan episode terakhirnya dan juga momen-momen ikoniknya dari si Ranger hitamnya gitu. Oke. Untuk nomor 18 kita punya Mirai Sentai Time Ranger ya teman ya. Jadi Time Ranger ini juga dengan konsep masa depannya, dan juga ini bisa dibilang ya mungkin satu-satunya Sentai yang seharusnya ya teman bisa dijadikan Sentai anniversary ya teman ya. Kenapa bisa se-ikonik ini teman? Karena konsepnya ini ada 2 timeline waktu, yaitu di tahun 3000 dan tahun 2000 ya teman ya. Lebih tepatnya mungkin 2000 atau 2001 ya teman ya. Jadi bisa bilang juga untuk konsepnya ini kan ya, untuk si Sentai yang bertemakan waktu ini ya. Jadi benar-benar luar biasa ya teman ya. Karena kita juga bisa tahu kan ya untuk bagaimana sisi
masa depannya dan juga sisi masa lalu gitu ya. Jadi bagaimana untuk leadernya sendiri pun juga bukan si Ranger merah ya teman, tapi Ranger pinknya ya teman ya. Jadi kalau si Tatsuya ini kan kayak baru direkrut kan ya di episode paling awal ya teman ya. Jadi ini kan ibaratnya kayak datang dari masa depan ya kan ya, terus mencari sang leader di bumi gitu ya. Jadi selalu juga mencari pemimpinnya. Nah ini ya si polisi ya teman ya, polisi di masa depan ini kan ya. Jadi sempat ada cekcok gitu ya sama musuhnya ya kan, si siapa namanya lupa, pokoknya juga yang musuh utamanya pun juga membuat yang si Yuri ini ya teman menjadi leader yang sangat pantas ya teman. Dan juga ada Time Fire, salah satu Six Ranger yang ikonik juga teman, karena dia juga menjadi anti hero di sini ya. Jadi betul-betul melihat karakternya pun juga semenyebalkan itu ya teman ya. Jadi kalaupun dia menyebalkan gitu pun juga dia matinya sebagai pahlawan ya teman ya. Jadi di akhir-akhir pun juga ya mulai respect lah gitu ya sama si Tatsuya Asami ini gitu ya. Jadi bagaimanapun juga kayaknya untuk masalah bisnis, masalah keluarga, masalah di masa depan gitu ya, terutama villainnya itu tak terduga ya teman ya, yaitu si kaptennya sendiri ya teman-teman ya. Kalian tonton aja ya kayaknya bagaimana untuk konklusi dari konflik ini nanti ya, karena ini juga betul-betul bagus banget ya teman. Kalau kalian mau nonton Sentai bertema masa depan ini ya teman ya, kalian harus tonton dan juga pantengin terus ya teman, karena terutama ini teman ya, robotnya si Time Force juga bagus ya teman, yaitu V-Rex ya teman ya. Jadi ikonik sekali ya teman. Bahkan untuk time chambernya ini pun juga ikonik ya teman, jadi kayak dialihkan sama si robot ini dan juga ada sirkuit ini ya teman ya. Berikutnya teman, kita punya Die Ranger ya teman di urutan 17 ya teman ya. Jadi ini juga sesuai dengan urutan Sentai yang tayang juga ya teman ya. Jadi untuk Gosei Sentai Die Ranger ini juga menghadirkan tema bela diri yang sangat mantap ya teman ya. Jadi ibaratnya pun kalau kalian lihat bagaimana martial arts-nya ada kayak kungfu, karate kan, terus juga ada macam-macam lah teman, taekwondo, macam-macam gitu ya. Terus skill-skill dari setiap membernya pun juga ada skill ilusi, skill angin ya kan, skill telepati ya kan, dan semacamnya. Jadi ini betul-betul bagus ya teman. Kalau kalian mau lihat bagaimana mau nonton Sentai yang ada bela dirinya, ini kalian harus tonton ya teman ya. Karena jujur aja teman, ini enak banget diikutin, terus ceritanya pun juga dramatis sekali gitu ya. Bahkan untuk member-membernya pun juga punya karakteristik dan ciri khas masing-masing lah teman ya. Jadi bahkan juga Six Ranger-nya itu adalah bocil yang nakal sekali ya teman ya. Kalau kalian mau tahu senakal apa ya teman, kalian tonton aja ya teman ya. Karena Six Ranger yang satu ini pun juga bukan kaleng-kaleng ya, dan juga ini tidak biasa ya teman ya. Karena Six Ranger yang kita lihat saat ini pun juga memang kan yang ternyata kan ya cowok-cowok gitu ya. Maksudnya untuk extra hero-nya pun juga cowok-cowok. Dan kalau kita lihat juga kayaknya bagaimana karakteristiknya ya kayaknya, jadi Die Ranger ini tuh mengambil konsep hewan mitologi gitu ya. Terus juga robotnya juga diadaptasi ke MMPR-nya, kostumnya enggak ya teman, karena ada suatu masalah ya teman ya. Jadi inilah yang saya bilang juga kan ya, Die Ranger itu jadi top tier juga kayaknya untuk Sentai yang kalian bisa tonton kayaknya di era-era saat ini gitu ya, karena masih enak loh teman ya, masih seru untuk ditonton untuk di zaman saat ini gitu ya. Jadi kalian pantengin terus ya teman ya, Sentai yang kalian pastinya mau cari tontonan yang mantap nih ya teman, dari segi action, cerita, dan karakteristik serta humor komedinya ya. Bahkan ada satu robot yang jadi ikonik juga teman ya, yaitu si Daijin Ryu ya teman ya, robot tertinggi kedua kan setelah God King Oger ya teman, yang ada di seriesnya King Oger. Robot tertinggi ya yang kedua ya teman, yang pertama kan God King Oger ya teman ya. Dan berikutnya teman, untuk top 16 ya, kita punya Machine Sentai Kirameja. Nah ini kalau saya bahas ini bisa panjang ya teman ya. Ini kenapa saya bisa masuk ke top 2 atau top 3 untuk Sentai terfavorit untuk di era Reiwa gitu ya, karena satu guys, ini Sentainya tuh membekas sekali gitu ya. Untuk di era pandemi ini tuh tontonan yang sangat mantap banget gitu ya, case-nya fresh, case-nya tuh juga kayak ekspresif sekali ikannya, positif vibe juga gitu ya. Karena yang pokoknya tuh lagi nonton tuh kayak wah rasanya tuh kayak nyaman sekali gitu ya. Kita menantikan aksinya, kita menantikan bagaimana aksi yang berkilau dari para member Kirameja ini juga gitu ya. Jadi karakternya pun juga bagus-bagus loh teman. Ada misalnya tuh si Juruna kan itu kayak siswa biasa gitu ya, yang kayak direkrut sama si Mabushina kayaknya, dan juga menjadi Kirameja. Terus tugas utama dia itu adalah mencari 4 kandidat lainnya teman-teman ya, untuk menjadi rekan dan juga ya member dari Kirameja ini gitu ya. Jadi 4-4-nya pun juga bagus loh teman. Ini si stuntman-nya kayaknya si Shiguru, ini juga ada gamer, ada atlet ya kayaknya, atlet pelari yang ini saya paling suka ya teman. Entah kenapa ya, banyak yang nggak suka atau underrated gitu ya, tapi visualnya unik, dia tuh ceria banget gitu ya. Jadi dia tuh dari
Ranger hijau wanita pertama ya teman untuk di era Rewa, jadi sebelahnya nggak ada lagi gitu ya. Terus juga ada dokter ya teman, dokter bedah yang juga sangat cantik ya teman ya. Jadi semuanya pun juga ada ciri khasnya, ada juga keahliannya juga ya teman ya, untuk di bidang masing-masing. Jadi kita juga lihat bagaimana aksinya yang sangat memukau teman, terutama si Kerame Silvernya kan ini si laki ya teman kalau di Kabupaten Gaf ya teman ya. Jadi dia juga pertama kali itu di sini ya teman, kalau kamu lihat untuk Kerame Major kan ya, ada scene yang sangat berbahaya dari si laki yang kalian harus tonton ya teman ya. Ya kan, pastinya juga kalian penasaran kan scene apa sih itu ya. Jadi kita juga patut nantikan depan bagaimana untuk kejutan lain dari Kira Major ini teman, karena saya jujur aja udah jadi fans setia ya teman ya. Kalau misalkan ada info Kira Major tuh kayak oh my god, Kira Major coy, gila, entah kenapa ya, kayak Kira Major tuh yang paling berkesan ya teman ya untuk di era Rewa. King Oger udah pastilah teman ya, ya kan, itu bagus banget. Tapi yang betul-betul lumayan dan juga paling berkesan atau ini Kira Major ya teman ya, karena asli guys ini sentainya walaupun menilai mediocre, ceritanya gitu-gitu aja karena filmnya banyak banget, tapi kalian nggak bakal bosan sih ya teman ya, karena saja untuk dari segi konfliknya itu nggak terlalu banyak filmnya ya kan, filmnya tuh masuk ke cerita ya teman ya, musuhnya pun juga ya biasalah kayak era Showa gitu, tapi ceritanya pun juga ya terdeliver dengan baik lah gitu ya. Tapi yang paling bikin senang itu ya positif vibe-nya itu kan ya, jadi ibarat tuh kita nonton tuh kayak nyaman ya kan, enak, itu bisa di request berkali-kali gitu ya. Jadi semua katanya pun juga sangat ikonik ya teman, dan tak bisa kita lupakan semuanya gitu ya. Di nomor 15 kita punya Engine Sentai Go Onja ya teman ya. Ini juga dari satu-satunya Sentai yang betul-betul saya ikutin ya teman, dan juga rekomendasi sekali kalau kalian mau cari Sentai yang ibaratnya tuh mungkin yang cheerful atau mungkin yang kayak yang happy lah gitu ya. Ya kalau misalkan diadaptasi ke Power Rangers itu berbeda sekali ya teman, temanya, terus juga vibes-nya, tone-nya yang dibikin dark gitu ya. Tapi yang dari unggulannya sendiri tuh ya memang dari segi karakternya ya teman ya. Karakternya pun juga di sini dewasa juga ya teman, nggak terlalu bocil lah teman ya. Terus juga punya profesi masing-masing, terutama si Gunpei itu adalah pak polisi ya teman ya. Terus juga mereka ini seperti pembalap, dan juga semuanya pun juga kan di sini punya ciri khas juga ya teman ya. Dan terutama juga ada tambahan 2 ranger ya teman, yaitu ranger emas sama silvernya kan, dan terutama ranger silver ini tuh jadi satu-satunya additional hero atau six ranger-nya lah tanda kutip untuk yang versi wanitanya ya kan ya. Jadi dari keseluruhan six ranger dan juga seluruh additional ranger-nya tuh ya cuman si gold silver aja nih kan ya yang cuman versi wanitanya ya teman ya. Jadi ya ini kan pastinya untuk melengkapi 2 member ceweknya di sini ya. Jadi kita tunggu aja temannya bagaimana kejutan lainnya gitu ya, karena ini juga project dari Go Onja ini pun juga kayaknya masih berlanjut ya teman-teman. Aktornya pun juga masih aktif banget untuk ke YouTube-nya. Saya undang artis juga ya kan, si Sousuke Go Onred juga muncul di Bun Momjer, terus juga bisa lebih variatif juga gitu. Karena karakter dari si Go Onja ini tuh ibaratnya juga bisa dibilang ya menciptakan beberapa tren-tren terbaru ya teman. Salah satunya adalah G3 Princess ya teman ya. Terciptanya grup band official di seriesnya, terutama untuk boy group yang official juga di Go Onja juga teman, dan juga semuanya betul-betul bagus ya teman, karakternya dan juga unik lah temannya. Jadi kalau ada kekurangan pun juga ada senya ya mungkin dari segi fillernya gitu ya, dan juga mungkin pesannya mungkin sedikit lambat gitu ya, tapi so far make-up-nya bagus gitu ya, walaupun ada juga kombinasi yang cukup ribet ya teman. Salah satunya adalah ini ya temannya, ada G9 sama G12 lah teman ya. Jadi untuk yang G3 sih biasa aja ya teman ya, tapi kalau untuk sampai ke G12 itu udah makin ribet ya teman ya. Karena lihat ya, nih G12 ini tuh gabungan dari 12 engine ya teman ya, 12 engine mecha ya teman ya. Jadi super duper ribet ya teman, kan udah saya bebas ya teman untuk gabungan ultimate mecha terribet dan juga terbesar ya teman ya. Di nomor 14 kita punya Mahou Sentai Majirenja ya teman ya. Jadi serial bertema keluarga penyihir ini ya teman ya, itu juga bagus ya teman, karena ini juga Sentai kedua ya kayaknya, Sentai ketiga ya teman ya, untuk bertemakan keluarga ya teman, terutama keluarga sihir ya teman ya. Jadi ini jangkanya kan dari 5 man ke Google 5 kan itu 9 tahun, Google 5 ke Majirenja itu 6 tahun ya teman ya. Jadi ini kan di Sentai ke 29 ya teman ya. Jadi ini juga sangat menarik ya teman, karena semuanya tuh betul-betul kakak adik ya teman. Kalau salah yang bungsu itu yang ranger merahnya, yang paling tua itu ranger hijaunya, yang kakak keduanya tuh kalau salah si ini ya teman, si Houka ya teman ya, yang ketiga itu si Subasa ya, yang keempat itu si
birunya ya teman, kalau salah maaf ya teman ya. Soalnya ini juga bisa bilang ya seperti kakak beradik ya teman ya, yang juga punya drama masing-masing, punya hal-hal juga kenangan masing-masing gitu ya. Bahkan untuk Ranger birunya pun juga sempat menikah dengan si Hikaru ya teman, alias ya bisa bilang menjadi keluarga juga ya teman ya, dari keluarga Ozu ini gitu ya. Jadi tema penyihirnya pun juga bagus loh teman ya, desainnya juga oke. Terus juga yang betul-betul mereka tuh pas dari power up-nya ya kan, ini si Magi Legend-nya ini gitu ya. Jadi ini juga dari kayak pakai tongkat ini teman, jadi cocok sekali dengan tema penyihir ya teman. Jadi bisa mengeluarkan sihir-sihir yang sangat mumpuni ya, untuk melumpuhkan musuh-musuhnya ya. Jadi di sini juga bisa lebih variatif ya teman untuk penyerangannya, dan juga lebih bagus ya teman untuk dari segi skillnya, dan juga fan service-nya pun juga bagus loh teman ya, dari series Magi Ranger ini gitu ya, dari semua mecha-mekanya. Dan juga apa ya, untuk dari segi karakternya pun juga ada yang apa ya, mungkin ada yang mediocre, ada yang variatif juga gitu ya. Jadi shipper pun juga mulai banyak ya teman, jadi kalian bisa pakai aja temennya untuk series bertema keluarga penyihir ini ya. Di nomor 13 kita punya Togome Sentai Go Busters ya teman ya. Jadi series bertema Buster dan juga Spy ini juga ini sangat ikonik ya teman ya, karena di series bertema Spy ini pun juga menghadirkan 3 member yang betul-betul jago sekali dalam spy atau melakukan misi rahasia kayak ala-ala agent gitulah teman ya. Jadi pun juga perubahannya pun juga bukan kayak aksen Jepang ya teman, ini betul-betul kayak it's morphin time ya kan. Jadi ini juga kan pasti dari MMPR ya teman, atau Power Rangers juga gitu ya. Jadi kayak it's morphin time, let's morphin gitu ya. Terus juga kayak let's driving gitu ya. Jadi itu betul-betul banyak frasa Inggris yang digunakan di seriesnya Go Buster ini gitu ya. Bahkan semua membernya pun juga punya keunikan ya teman, yaitu kayak misalnya Ranger biru tuh suka panasan, Ranger kuenya tuh kayak kurang manisan ya teman, maksudnya harus ada gizinya gitu ya, karena dia tuh suka lapar gitu ya. Jadi kayak kan dia tuh rapid ya teman, alias kelinci ya teman ya. Sementara kalau untuk Ranger tuh juga bisa berlari cepat ya teman, jadi dia kan punya DNA nya gitu ya kan ya. Dia punya body roid kan si Nick, Kurisaki sama Usada ya teman ya, dan juga bisa jadi kokpit utama untuk mecha masing-masing ya teman ya. Misalnya kalau untuk yang Ranger biru itu dari truk, si Ranger kuning itu si helikopter ya. Terus juga kalau untuk si Red Buster-nya tuh adalah ini ya, Ace ya ternyata ini Ace keren banget asli ya. Untuk kayak dari cheetah mode kayaknya atau animal mode, dan menjadi robot mode-nya pun juga ini jauh lebih mantap ya teman ya. Dan juga pastinya ada tambahan juga teman dari si Ranger Beat Buster-nya ya teman ya. Dari Beat Buster sama Stack Buster pun juga pastinya sangat melengkapi ya teman di sini. Karena terutama juga musuhnya ya teman, musuhnya pun juga ya cuman 3 ya teman ya, enter, escape, misaya ya teman ya. Jadi enter pun juga ibaratkan kayak ya dari komputer ya teman, atau keyboard. Enter, escape, misaya itu kayak yang virusnya di sini ya, virus Vagrasnya pun juga pastinya menginvasi di seluruh kota ya teman ya. Jadi untuk dari segi tema sih udah bagus banget ya teman ya, untuk eksekusinya tuh ya nih. Beat Buster sama Stick Buster ini, Beat Buster-nya pun juga pastinya pemerannya pun sama kayak si Machielo yang kita bahas tadi ya teman ya, yaitu si Masato Jin ya teman ya. Jadi dia juga menjadi teknisi dan juga ya suka ngelawak dan juga suka ya cekcok lah teman, tapi secara pertemanan ya teman ya, sama si Stack Buster ini. Jadi ya bagus sekali lah teman untuk melihat pertemanan mereka ya dari Go Buster ini. Terutama juga ada nih ya project dari animal versionnya kan, dari Animal Sentai Go Buster-nya ini ya. Nah, berikutnya teman, untuk 12 kita punya Ninja Sentai Kaku Ranger ya teman ya. Dari series yang tayang juga di Indonesia kan, sama kayak dari tadi kan, yang dari itu Star Ranger, ini Ninja Ranger ya teman ya. Dari series Kaku Ranger ini pun juga menghadirkan konsep yang sangat menarik teman, yaitu ninja ya kan ya, dan juga gulungan scroll untuk mensummon para animal spiritnya atau animal ninjanya gitu ya. Jadi di sini juga betul-betul bagus ya teman, karena eksekusi ninjanya pun juga dapat ya teman ya. Dan bagaimana untuk konsepnya ini juga tertata rapi ya teman ya. Dia juga bisa mensummon para Juso fighternya ya kan ya. Mecha dari Kaku Ranger ini pun kalau salah ada 3 versi humanoid ya teman ya. Terus juga ada 2 versi mecha besarnya gitu ya. Jadi ada Juso fighter, ada juga kayak yang versi Shinobi Maruna gitu ya. Dan juga ada versi yang kepala hewannya ya teman. Jadi itu ada 3 versi ya teman ya. 3 versi humanoid yang juga pastinya semakin ikonik juga untuk kedepannya kan, dia bisa menggunakan versi humanoid di mecha-mecha masing-masing membernya ya teman ya. Terus juga kalau untuk segala macam senjata ya, utamanya pun juga kan ya pastinya adalah pedang utamanya ya teman ya. Sementara kalau untuk yang senjata yang kayak kecil-kecilnya tuh kayak panah, claw atau pukulan gitu ya,
Jadi semuanya bagus ya teman, terutama leadernya adalah si Ninja White ya teman ya, si Tsuruhime ya teman ya. Jadi leader termuda ya teman ya, dan juga menjadi pemimpin untuk Kaku Ranger ini juga kan ya. Jadi betul-betul yang sangat ikonnya itu ya ini kan ya, dari si Mecha-Mecha ini kan, karena dia tuh betul seperti dewa ya teman ya, dewa ninja alias Muteki Shogun, dan juga ini versi ultimate-nya ya di sini ya. Gokil coy. Nah, langsung teman kita menuju ke peringkat ke-11 ya. Kita langsung teman menuju ke peringkat 11, ada si Kikai Sentai Senkaija ya. Sentai Anniversary ke-45 ini pun juga ya unik lah teman, ada satu member manusia dan juga 4 lainnya itu robot ya teman ya. Six Rider-nya pun juga pastinya manusia ya teman, dan juga dia punya adik ya teman ya, si Flynn gitu ya. Jadi bisa bilang juga Sentai Senkaija ini menjadi Sentai Anniversary yang mungkin tidak terasa ya teman seperti Anniversary, cuman mungkin orang-orang kenapa bisa itu ke peringkat 11 ini ya, karena satu, leadernya ya temennya yang sangat zenkai gitu ya, yang sangat semangat berapi-api gitu ya, itu pasti suka itu sama anak-anak ya temennya. Juga kayak Stay Sister-nya gitu ya, lawan yang paling tangguh ya kan ya untuk dihadapi sama Senkaija dan kawan-kawan gitu ya, itu satu-satunya ya lawan paling tangguh yang dihadapi oleh Senkaija dan kawan-kawan gitu ya. Terus juga meka-mekanya juga banyak yang bagus gitu ya, terutama untuk power up-nya dari Senkaiser juga kan ini ya teman-teman ya, ada si Super Senkaiser, dan juga mereka pernah bertemu para senpai-senpai lainnya ya temannya untuk dari tim-tim ini gitu ya. Dari sini juga ada tuh Kaiser dengan tema bajak lautnya pun juga sangat ikonik ya temannya, jadi mereka tuh juga bisa bilang ya menjadi pembajak handal ya di sini ya. Di nomor 10 kita punya Himitsu Sentai Go Ranger ya teman ya. Jadi Sentai pertama ini ya itu langsung masuk di peringkat 10 besar ya teman ya. Jadi pastinya untuk Sentai pertama ini pastinya mungkin di vote oleh orang-orang yang udah tua atau orang-orang yang mungkin sudah berumur ya teman, juga pastinya udah mengenal Sentai ini dari pertama gitu ya, karena ini pastinya udah 2 dekade ya, pastinya 2 tahun ya teman ya, perdagangan sejak episode 1 sampai 84 episode ya teman ya. Jadi memang ini cikasnya tuh ya bertemakan agent rahasia lagi ya teman ya, pasukan rahasia kan, dan juga kayak macam apa agent apa FBI lah atau gimana pun gitu ya teman ya. Jadi semuanya pun juga tertata rapi ya teman ya, karena bagaimana untuk Sentai ini pun juga mungkin ya adalah sisi seriusnya, ada juga sisi lawaknya gitu ya, tapi bagaimanapun juga Sentai ini pun juga menjadi awal kebangkitan dari Super Sentai yang kita tonton selama seminggu pagi ini gitu ya. Karena kalau nggak ada Sentai ini, nggak ada tuh Sentai kayak Go Shooter, nggak ada tuh Sentai kayak Kira Major, nggak ada tuh Sentai kayak yang sesuatu kayak Bow Ranger dan semacamnya gitu ya. Jadi pokoknya ini menjadi pelopor yang sangat mantap lah teman untuk Sentai pertama di era Showa ini. Di nomor 9 kita punya Resa Sentai Tokyo ya teman ya. Sentai bertema kereta api ini pun juga bisa diminati sekali teman ya oleh anak-anak ya teman ya. Karena ya jujur aja ya teman ya, di Jepang mungkin memang populer ya teman untuk kereta api yang gitu ya. Cuma kalau untuk dari segi globalnya gitu teman ya, mungkin ada orang-orang yang mungkin yang kurang suka gitu ya, karena ya Sentai kereta api pun juga bisa bilang ya sangat jarang gitu ya. Kayak orang-orang tuh mungkin lebih suka tuh mobil-mobilan gitu ya. Tapi kalau kereta api sendiri pun juga ya di Jepang sendiri pun juga kan banyak kan anak-anak tuh main kereta-keretaan ya kan. Jadi di sini juga kombinasinya pun juga mungkin yang paling aneh mungkinnya dan juga unik gitu. Tapi ya satu hal ya teman, ceritanya itu bagus ya, dari mana twist-twistnya dan bagaimana untuk pendalaman karakternya dan bagaimana leadernya, terutama villainnya ya teman. Villainnya tuh ikonik sekali gitu ya, karena bayangkan guys ya, villainnya aja tuh ada yang tobat ya kan ya, maksudnya villain misalnya kayak si Six Legend itu kan mantan villain ya temennya. Jadi dia juga pastinya melihat pelangi itu kayak wah sangat bahagia gitu ya. Itu simple tapi bermakna ya teman. Bahkan istri utamanya itu bukan mereka yang dewasa ini teman, tapi bocil ya teman ya, yang jadi Ranger Tokyo ini gitu ya. Jadi betul-betul bagus karena mereka juga punya konsep untuk berganti warna ya teman ya. Jadi misalnya tuh kayak mereka tuh bisa pakai warna merah, biru, hijau, kuning, pink, orange pun bisa ya. Bahkan di episode terakhir pun juga si Raid pakai Tokyo pelangi ya teman. Jadi semua warna bisa dipakai ya teman ya, untuk kekuatan ultimate-nya di sini ya. Kekuatan power up-nya pun juga sangat banyak ya teman ya. Gokil coy ya. Jadi ini juga sangat menarik karena imajinasinya pun juga sangat liar ya teman ya. Karena top aja guys ya, finishernya itu imajinasinya pun juga sangat liar dan sangat di luar nalar ya teman ya.
Di nomor 8 kita punya Shuden Sentai Kyoryuger ya teman-teman ya. Dari Shuden Sentai Kyoryuger ini pun juga bisa bilang Sentai dinosaurus yang cukup populer ya teman, untuk terutama di China sana ya teman ya. Karena pasar utama China ini pun juga selain adanya kayak anniversary ya teman ya, ataupun terutama untuk di ASEAN semua ya teman, kayak di Korea Selatan lah, di Thailand lah gitu ya. Jadi semuanya pun juga dapat porsinya gitu ya. Tapi ya jujur aja di seriesnya Kyoryuger ini itu terlalu red center sekali gitu ya. Karena fokus satu ya memang rata dari Ranger merahnya terus ya teman-teman ya. Terus juga bagaimana untuk pertama karakternya pun juga mungkin terlalu terfokus ke Red Ranger-nya, yang lain kayak nggak kebagian gitu ya. Cuman kalau untuk versi yang di luar dari Red Centris itu ya kayak Ami dapat kayaknya si Kyoryoping, terus juga ada si Souji itu dapat ya teman-teman ya. Terus juga bagaimana chemistry-nya juga dapat sih ya teman-teman ya. Jadi bagaimana festivalnya pun juga kan kayak tema samba. Terus juga Kyoryuger ini kan baru anniversary karena 10 tahun, mereka kan juga sempat collab sama King Oger, sama si Tokyo juga pernah gitu ya, dan juga mereka tuh pernah collab sama Gokaiger ya kalau salah ya. Jadi bisa bilang juga untuk Sentai satu ini pun juga sangat bagus lah temennya, karena sorry ya teman, mereka tuh collab sama Go-Buster ya temennya. Karena Sentai ini pun juga kan salah satunya Sentai yang punya member terbanyak yang dari ada 10 ya temennya, 10 Sentai ya kan di Kyoryuger ini gitu ya. Jadi pastinya ada additional hero itu ada 4 ya temennya. Jadi di sini pun juga betul-betul bagus karena Violet Ranger-nya sendiri itu ada 2 ya temennya. Jadi usernya tuh ada 2 ya temennya. Jadi kalau dihitung-hitung lagi temennya, untuk usernya tuh kan totalnya tuh ada sekitar 10 plus sekian ya temennya. Jadi ada mungkin plus 10 lagi atau plus 7 lagi gitu ya, karena itu memang banyak sekali kan ya user dari Kyoryuger-nya gitu ya. Jadi terutama untuk Ranger ceweknya pun juga ada 3 atau mungkin ada 4 user ya temennya. Jadi terutama juga untuk Kyoryu Violet gitu ya, sama Kyoryu Pink, sama Kyoryu Xian gitu ya. Jadi betul-betul bagus ya. Di nomor 7 kita punya Tokusou Sentai Deca Ranger ya teman ya. Sorry, hampir aja lupa ya teman untuk Tokusou Sentai Deca Ranger ini ya. Jadi Tokusou Sentai Deca Ranger ini pun juga bertemakan polisi dan Sentai yang cukup populer juga ya teman, karena di sini juga bertemakan polisi, luar angkasa, dan juga bagaimana alien friendship-nya pun juga mungkin terasa juga ya teman, karena ini kan Sentai ini tuh mengangkat tema yang kepolisiannya tuh juga sangat akurat ya teman ya. Bahkan juga untuk villainnya sendiri itu kan tentang alien ya teman, jadi mereka tuh kayak memburu alien ya kan, alien racer sendiri gitu ya. Jadi di sini pun juga mereka betul-betul melihat memperlihatkan bagaimana sisi seriusnya sebagai seorang polisi ya teman ya. Jadi semua karakternya pun juga sangat ikonik ya kan, dan punya ciri khasnya, dan juga ini satu-satunya Sentai yang punya member terpandang juga ya temannya. Ada 5 cowok dan 5 cewek ya temannya. Bayangkan Sentai ini pun juga seimbang ya temannya, ada 5 cowok dan juga 5 cewek ya temannya. Jadi semuanya pun juga impas ya teman, terutama Dekago yang walaupun persekian detik ya kan itu berubah, itu juga dihitung ya temannya sebagai Ranger yang berubah, walaupun ya sekali punya berubah ya gagal ya temannya. Jadi di sini pun juga semuanya dapat senjata masing-masing gitu ya. Mekannya pun juga ikonik, bahkan pas berubah pun juga jadi kayak ada manualnya gitu ya teman ya. Jadi semuanya pun juga tertata ya teman. Bahkan juga project yang terakhir kali kan ini sama si Tonbo Oja ya teman ya. Jadi kayak Sentai King Oger ini pun juga kan dapat kesempatan untuk berkolab sama Deca Ranger-nya juga gitu ya. Jadi terutama untuk Ranger ceweknya ini ya temennya, si Jasmine sama si Koume Kodo ya teman, alias Uyueko ini temennya. Jadi Deca Pink sama Deca Yellow ini tuh udah jadi Twin Cam Angel ya namanya ya. Kalau di seriesnya itu kan betul-betul kayak dua yang tak terpisahkan ya temennya. Jadi betul-betul bagus banget untuk dari segi friendship-nya dan bagaimana untuk klubnya ya teman. Jadi semuanya pun juga bagus ya teman untuk dari segi karakternya di sini ya. Di nomor 6 kita punya Avatar Sentai Dawn Brothers ya teman ya. Jadi Sentai Avatar Sentai Dawn Brothers ini pun juga wah gak terbayarkan dari kita ya teman. Ini Sentai ini bisa masuk juga ke top 6 ya teman ya. Karena ya jujur aja Sentai ini pun juga sangat yang random ya temennya, kayak ini tuh mau ceritain apa sih gitu ya, ceritain tentang kisah Jepang kah, cerita drama keseharian kah, atau cerita tentang POV-nya Haruka si Oni Sister kah gitu ya. Jadi ini juga sangat gado-gado ya teman. Cuman kalau di bilang fan service pun juga ini sebenarnya yang memang konsepnya pun juga bagus ya teman ya, karena se-random-randomnya Sentai ini pun juga masih ada cerita yang cukup bagus ya teman, terutama si Inu sama Kiji, cerita nasi Haruka, cerita nasi
apa namanya, Don Duragoku sama Don Travel gitu ya. Itu aja ya teman-teman ya, mungkin sisanya kayak Saruhara sama si Momohitaro itu juga ya kurang lah teman-teman ya, tapi sisanya juga bagus ya teman, karena kalau nggak ada Haruka nih ini series jadi biasa aja ya teman-teman ya. Ini Haruka nih yang jadi faktor utama kenapa cerita ini tuh bisa masuk ke top 6 ya teman, karena jujur aja ini juga sangat memorable ya teman, karena juga endingnya juga bagus ya kan ya. Opening dance-nya itu juga jadi yang paling ikonik ya teman ya. Bahkan juga opening dance yang kayak misalnya Zenkaiger aja tuh kan ada kan ya, Kiram Major Kiram Major itu endingnya teman, sorry kalau nggak salah, untuk Domers ini pun juga memang menjadi project yang terakhir ya teman untuk Toshiki Inoue ya teman, tapi kalau misalkan ada tambahan lagi dan ya tambahan jatah untuk series center lainnya ya kita nggak tahu lah teman ya. Series apapun itu semoga aja ya nanti ya Domers ini pun juga bisa mendapat kejutan lain ya kan ya, karena jujur aja ya teman ya, robot Don Onintachi ini jadi robot terfavorit juga ya teman, sampai dapat peringkat nomor 1 ya teman ya, robot terfavorit di NHK voting ya teman ya, jadi sangat luar biasa ya, gokil coy. Di nomor 5 ya kita langsung teman, ini dia Lupin Ranger versus Pato Ranger ya, dari Sentai bertema maling dan juga polisi. Ini juga wah, kalau ditanya ikonik sih ini ikonik sekali ya teman ya, bagaimana Sentai yang ada 2 tim ya kan di satu series ya, itu juga pastinya di Go Shooter itu dihitung sebagai 2 tim terpisah ya teman, karena kan untuk menyesuaikan perubahan urutan anniversary-nya kan, karena anniversary-nya itu dihitung sebagai tim ya teman-teman, bukan tahun penayangan lagi ya teman, karena kan itu perubahan itu kan dari tahun penayangan dari tahun 75 sampai 2025 ya teman ya, itu kan masih anniversary ke-49 gitu ya, karena kan Go Ranger itu kan 2 dekade gitu ya, jadi sekarang itu dihitung itu sebagai urutan tim ya teman ya, jadinya Lupin sama Pato itu dihitung sebagai 2 tim terpisah ya teman ya. Nah kalau dari tanya story-nya ya teman, ini bagus sekali sih teman, karena bagaimana dari sisi Lupin Ranger-nya itu dia punya sisi apa ya, realistisnya gitu ya, malah yang Pato Ranger ya kan realistis sekali gitu ya. Kalau Lupin Ranger itu lebih ke arah kayak bagaimana ambisinya untuk membalaskan dendam atas kematian rekan-rekan atau orang terdekatnya gitu ya, sama si Zamigo, terus juga bagaimana untuk rivalisasi sama si Pato Ranger ini, dimana Pato Ranger ini pun juga kayak suatu tim yang kalau ditanya realistis itu juga memang bagus sekali ya temen ya, karakternya pun juga sangat kuat gitu ya. Lupin Ranger ini pun juga bagaimana chemistry-nya pun juga udah bagus ya teman, sebagai orang yang bisa menyamar, sampai di episode 48 itu dibuka lah sebenarnya face reveal untuk Lupin Ranger-nya itu sendiri gitu ya. Bahkan untuk Yarahe sendiri ya kan, Sentai Lupin Ranger versus Pato Ranger ini pun juga menjadi Sentai yang episode itu sampai 51 ya teman ya. Jadi bayangkan drama apa ya teman, maksudnya sekuat apa gitu untuk si Sentai ini gitu ya, karena bisa lihat juga bagaimana untuk chemistry-nya, bagaimana untuk semua hal yang terjadi di drama-dramanya ini, jadi bagaimana ship-shipnya pun juga banyak ya teman, jadi ini juga satu-satunya Sentai yang tayang di RTV juga kan, selain ada Kyuranger juga gitu ya. Jadi disinilah yang kita lihat kan bagaimana dualismenya pun juga bagus sekali gitu ya, bagaimana untuk sisi polisinya tuh si Keiichiro Asaka sih teman, ini saya paling demen ya pasal Keiichiro ya teman ya, karena dia tuh juga yang paling panasan tapi juga punya sisi yang logis ya kan, dari manusia juga gitu ya. Pas dia juga respect sama si Kairi pun juga itu bagus juga ya temen ya, tapi kadang juga mereka suka berkelut gitu ya, tapi sekalinya itu ada momen kerjasama itu lumayan bagus ya temen ya. Di nomor 4 kita punya Bakai Sentai Boom Boom Ja. Oke, jadi series yang satu ini juga sangat unexpected sekali ya teman-teman ya, karena Sentai yang baru tamat ini bisa langsung menduduki posisi keempat ya. Bayangkan coy ya, untuk posisi keempat ditempati oleh Bakai Sentai Boom Boom Ja ya kan. Terus juga robotnya sendiri karena si Bundorio Bunderes pun juga masuk ke peringkat 4 ya teman-teman ya. Kalau si Biondi ini tuh peringkat ke-10 ya teman-teman ya. Nah ini kenapa bisa ikonik ya, walaupun helmnya tuh kayak aneh gitu ya, terus kostumnya pun kayak pembalap ini ya teman, kayak pembalap mobil gini ya teman ya, karena ya satu case-nya itu terlalu cakep ya teman ya, kayak lihat aja ya teman ya, case cowoknya gitu ya, itu kalau kalian yang fans cewek pastinya tuh kalian suka ya teman ya, karena lihat bagaimana cogan-cogannya, terus juga cuma satu member cewek yang mungkin udah member yang senior atau kayak tua gitu ya, tapi ya cantik kok ya, karena juga si Mira ini pun juga kalau dari visual ya mungkin banyak yang kaget gitu ya, kan kok gini visualnya, tapi sekali yang lihat karakternya wah ini jadi favorit ya teman ya, sama kayak mungkin ngeliat kayak Only Sister mungkin ya, kayak ngeliat
ya, sifatnya tuh udah kayak wah kerasa kerusuk ya kan ya, dari suka heboh sendiri gitu ya. Tapi lihat bagaimana untuk Bunturnya sendiri pun juga kan dia disesuaikan sama Rika Matsumoto ya temennya, yang endingnya pun juga enak gitu ya, kayak quotes pompon ya temennya. Jadi itu kan endingnya pun juga betul-betul ikonik ya temennya. Terus juga bagaimana peran Budorio ini pun juga mungkin lebih krusial gitu ya, karena juga bisa menjadi pemimpin, mentor, dan juga bagaimana salah satu teknisi ya temennya yang bisa bereaksi apa saja. Jaketnya champion memuncur bisa, mekanya champion carrier bisa ya temennya, artboardnya warnanya Bunrad bisa juga ya temennya, terutama Biondi juga ya teman, karena chemistry si Biondi sama Bun Violet ini pun juga udah kayak bestie sekali ya temennya. Jadi ngeliat bagaimana chemistry-nya pun juga sangat tertata sekali ya teman, terutama di movie-movie-nya, dan juga bagaimana Sentai ini pun juga menerapkan tren untuk chapternya ya temennya, terutama ada arc 1, 2, 3, 4 ya kan. Jadi mereka tuh menggunakan first lap, second lap, third lap, sama final lap ya teman. Jadi itu menjadi trademark untuk adanya seperti chapter yang dikasih poster baru gitu ya. Jadi itu juga yang diterapkan di Ghost Shooter saat ini gitu ya. Jadi pastinya punya ikonik juga ya temennya, karena kayaknya temennya tuh case-nya cakep-cakep kan guys. Jadi terutama bagaimana si Ranger-nya kan ya, Ranger birunya ya kan, jadi semuanya ikonik sekali gitu ya. Jadi bagaimana chemistry-nya udah dapet sekali lah ya. Sentai nomor 3 kita masukkan Samurai Sentai Shinkenja. Oh my god, Sentai satu ini kayaknya nggak usah kalian tanya lagi ya temennya. Ini bagus nggak guys? Ini kalian kalau ditanya itu sih wah, kalian harus wajib tonton sih ya temennya. Jujur aja, Shinkenger ini tuh hampir perfect ya kan ya, sebagai Sentai di era Heisei bertemakan samurai kan, samurai Jepang tuh hampir perfect ya temennya, kalau kita bisa lihat ya teman, karena satu ya temennya, ini tuh leadernya udah sangat kuat sekali ya temennya. Bayangkan Takeru Shiba aja masuk di peringkat pertama ya temennya, untuk sebagai leader paling karismatik, paling cool, paling dedikasi, paling wibawa sekali gitu ya. Bahkan semua membernya pun juga turut ya temennya, atau patuh gitu kepada si tuannya atau Tono sama gitu ya, atau si Takeru Dono gitu ya. Jadi inilah definisi Takeru Dono sesungguhnya gitu ya, karena juga dibilang ya temennya, untuk si leader satu ini pun juga kan karismatik tuh kayak lebih ke cool ya, pendiam juga gitu ya. Terutama ada si Slayer juga teman yang juga menjadi penjual sushi ya temennya. Bahkan juga ada si Ranger princessnya ya teman, Princess Shinkara juga yang sangat ikonik ya temennya. Jadi ini juga yang kita tunggu ya teman, bagaimana untuk peran yang dihadirkan di Shinkenger ini pun juga sangat bagus ya temennya. Karakteristiknya juga udah klop banget, chemistry-nya udah bagus banget gitu ya. Bahkan mereka pun juga di sini sangat ikonik. Menang ini ya, si Kaoru Shiba ini juga menjadi salah satu ya teman twist terbesar di Shinkenger ya teman. Kalian tonton aja deh ya teman ya, penasaran gitu ya, karena jujur aja ya teman, dari sini udah terbuka ya teman, dan jadi boom ya, twist tercipta di sini ya teman ya. Dan betul-betul bagus banget ya teman, untuk dari segi fight-nya yang betul-betul kayak tertata rapi, kayak samurai sekali gitu ya, untuk pertempuran dari si Shinkenger ini gitu ya. Jadi sangat bagus ya teman untuk dilihat, dan bagaimana fanservice-nya pun juga bagus ya teman di sini ya. Karena satu dan lain halnya juga, kalian nggak boleh melewatkan segmen satu ini teman, karena openingnya bagus, endingnya bagus ya teman, dan bagaimana chemistry-nya dan bagaimana meka-mekanya, feelingnya juga bagus ya teman. Untuk duel si Juso sama Shikara itu juga bagus loh teman ya. Jadi gila sih teman, ini gokil sekali ya Sentai Shinkenger ini. Di nomor 2, ini dia ya yang kalian tunggu-tunggu ya teman, yang bisa kita bahas panjang ini ya. Osama Sentai King Ouja ya. King of Kings ini juga masuk di peringkat kedua ya teman, dan ini yang bikin kita wah gila, ini kayak luar biasa sekali ya teman ya. Sebagai pengikut setia King Oger ya teman ya, sebagai yang udah nonton dari episode 1 sampai ke depannya, itu ya bagaimana chemistry dari King Oger ini pun juga gila sih teman ya. Ini sebagai Sentai bertema kerajaan, hewan atau insek ya teman, ini bagus banget ya teman ya. Kalian perhatiin ya teman ya, bagaimana jiwanya, wibawanya, chemistry-nya, vibe-nya sebagai seorang raja dan juga ratu, terutama ya si Rita kan sebagai hakim gitu ya. Itu keren banget asli ya. Melihat bagaimana final battle-nya di trilogi final battle-nya pun juga dari satu-satunya final battle terepik ya teman-teman ya di Super Sentai sejauh ini gitu ya. Karena juga lihat bagaimana untuk ya walaupun semuanya tuh terpakai CGI ya teman-teman ya, tapi ini lihat ya teman-teman ya, gila sih teman-teman ya. Niat banget, dan bagaimana effortnya mereka dalam membuat Sentai ini tuh sebagai Sentai yang
ikonik gitu ya, Sentai yang betul-betul menginfluence bagaimana semuanya menggunakan CGI yang sangat menarik ya teman, dan juga bagaimana perubahan yang elegan tuh seperti ini ya teman ya. Si King Ojek itu betul-betul punya perubahan yang sangat elegan ya kan, dan punya karismatiknya dan juga wibawanya sebagai seorang raja ya teman ya. Terutama villainnya nih teman ya, villainnya juga gak kalah ikonik ya teman ya. Jadi villainnya terutama kayak Galactic Durjana ini ya teman ya, gila, villain satu ini pun kalau ditanya itu ngeselin apa ya termnya, ya kalian tonton aja ya termnya, soalnya ngeselin parah asli ya. Kemudian bagaimana tindakannya dan bagaimana perannya juga betul-betul menyebalkan ya termnya, sampai Ragnar sendiri yang kita juga betul-betul kesel sama dia aja ini gak kalah menyebalkan ya teman, sama si Dagden Durjana ini ya teman ya. Kita aja ya temennya bagaimana untuk kejutan lain dari King Ojek ini kan ya, karena di tanggal 30 Mei kemarin kan ada kan ya, mereka tuh ngebuat teater atau konsernya ternyata konser terutama untuk King Ojek ini punya satu-satunya Sentai yang punya konser orkestranya ya temennya. Jadi spesial sekali ya teman untuk Sentai King Ojek ini temennya. Jadi udah dikasih series yang bagus, penulis yang bagus gitu ya, dan bagaimana mereka pun juga menceritakan chapter-chapternya teman. Jadi ini juga permulaannya tuh dari sini ya temen ya. Ada chapter 1, chapter 2 ya kan, dia kasih poster baru gitu ya. Jadi dimulai dari sini deh. Jadi untuk permulaan King Ojek itu memperkenalkan chapter 1, chapter 2. Kalau Bambujetnya itu memperkenalkan arc-arcnya ya teman. Di arc itu ada posternya tersendiri ya teman ya. Jadi semua karakternya pun juga kuat sekali ya teman ya. Kalian tonton aja ya teman, karena gila sih ya teman ya. Ini ya teman, Sentai number one kita ya teman, bukan Ghost Shooter ya teman ya. Tapi mungkin Ghost Shooter kalau misalkan udah tamat ya kan, mungkin ya peringkat 10 mungkin ya, 10 ke atas gitu ya. Nah kita teman, ini dia Kaizoku Sentai Gokaija ya teman ya. Ini sih nggak perlu ditanda ya teman ya, karena 2 tahun mungkin ya, atau mungkin berapa tahun yang sebelumnya itu kayak ibarat tuh kayak back to back ya teman ya. Karena ibaratnya Gokaiger ini tuh nggak ada yang kalahin ya teman ya. Mau dibilang kayak fanservice-nya tuh udah apa ya, betul-betul Gokaiger banget gitu ya. Ini memang ya fanservice banget gitu ya, apalagi kayak temanya tuh bisa berganti-ganti, bisa menggunakan kekuatan legend Sentai-nya gitu ya, terus juga bisa bertemu para senpai hero atau sentai lainnya gitu ya. Jadi gimana nggak seneng gitu ya fans Sentai ngelihat karakternya tuh bisa balik lagi kan di series yang satu ini. Bahkan bagaimana untuk macam projectnya pun juga bisa muncul kan ya, bahkan Joe Hicken sendiri yang udah terkenal dan udah punya bayarannya mahal ya temennya, bisa muncul lagi di series yang satu ini gitu ya. Jadi gila coy, gila banget ya teman untuk Sentai satu ini ya, karena bagaimana fan service-nya, bagaimana untuk pernah dihadirkan pun juga di sini sangat bagus ya teman. Utama leadernya sendiri ya temannya, leadernya pun juga sangat anti hero mungkin ya. Bahkan untuk ketiga member dari seluruh member kru Gokaiger ini pun juga kayak anti hero mungkin ya. Si Luca Milvi kan, si Joe Gibken ataupun Captain Evolution kan, itu kayak ya seperti arogan gitu ya temennya, tapi ya tetap menjadi sosok pahlawan lah di sini ya. Bahkan untuk pemimpin dari Gokai Crew ini atau kru baca laut ini pun juga adalah si Aka Ranger ya temennya. Kalau kalian tahu ya temennya, bahkan Aka Ranger sendiri itu dihitung sebagai extra hero ya temennya, atau kayak ya hero pendukung lah temennya, karena ini menjadi permulaan ya kan terciptanya si Gokai Crew ini ya temennya. Semua karakternya juga kuat sekali, terutama Luca Milvi pun juga dapat peran setelahnya ya temennya, peran kayak di Ultraman, di Kamen Rider itu juga banyak sekali ya teman. Dia tuh kan jadi seiyu ya temennya saat ini ya. Terus juga ada Don Dokoyer, jadi series Ranger hijau yang mungkin culun tapi dia otak dari pembuat senjatanya ya teman, jadi gokil sekali ya temennya. Ahim de Famil juga ini ikonik sekali ya teman, karena dia itu adalah putri yang menjadi bajak laut juga ya teman, jadi gila sih ya temannya. Terus juga ada si Gai Ikari juga yang kita lihat Six Ranger yang mungkin terfavorit sejauh ini ya temannya, salah satu Six Ranger terfavorit, karena ini aja udah gokil banget coy ya, ini aja sangat ikonik, gimana setelahnya gitu ya. Jadi gila coy ya, untuk gabungan mekanya pun juga bagus-bagus ya teman ya. Jadi itu dia teman pembahas kita untuk 20 super sentai terfavorit dan seluruh voting dari part 1 sampai 3 ya teman. Jadi semuanya panjang ya teman, ini kalau disatuin mungkin bisa 2 jam mungkin ya. Jadi seperti kalian suka teman voting kali ini, dan juga kalau kalian punya voting sendiri kan ya, komen di bawah aja ya teman untuk tiap partnya, atau mau disatuin sebuah teman di video kali ini teman ya. Jadi ya saya kalian komen aja ya teman di komentar bawah ya teman ya, karena ini juga menjadi ibaratnya tuh menjadi pembahasannya mereka temannya, karena kita tahu kan ya untuk orang Jepang tuh sukanya kayak mana sih, kayaknya Sentai yang favorit, mereka favorit atau member Sentai favorit itu kayak mana gitu ya. Jadi
kalian cek aja. Nah, kita mau kasih fakta menarik ya teman dalam voting di NHK ini teman, karena juga ada beberapa respon dari netizen ataupun tokoh Jepang juga ya teman ya. Pada persentai grand vote yang jumlahnya suaranya hampir mencapai 600.000, lebih dari 40%-nya adalah pemilih wanita ya teman. Oh ya, dari kita bahas tadi kan itu kayak bun ceria teman, itu kan case-nya pada cakep-cakep ya. Jadi faktornya pun juga ini ya teman ya, karena ibaratnya dari segi pemilihan castingnya aja udah cakep-cakep ya, apa nggak plek-ketiplek ya temennya, atau ibarat tuh kayak klub-klub lah temennya untuk para fan girlnya di sini ya. Itu juga ada semakin banyak tokoh fans wanita yang menonton tokusatsu sama menemani sang anak yang belum berpasangan ingin menonton tokusatsu juga gitu ya, fans baru atau lain-lainnya gitu ya. Pemilih usia 20 dan 30 tahun yang terbanyak, jadi masuk akal jika banyak series yang sudah sangat berumur atau sentai hero dari seri sentai tersebut yang tidak terpilih atau pilihannya kecil sekali. Salah satunya guys yang nggak ada di pilihan ini yaitu adalah Ninja ya temennya, karena Ninja ini juga nggak masuk sama sekali gitu ya, terutama juga apa ya di franchise-nya, di series-nya gitu ya. Jadi nggak masuk di top 50 series Sentai Robo, juga 20 favorit ya temennya, dan juga 100 Sentai Hero favorit nggak ada ya temennya yang masuk. Mungkin faktor ratingnya atau gimana gitu ya, jadi nggak ada yang voting juga ya temennya. Berikutnya teman, ada si Machiko ya teman, umur 30 tahun, memiliki Ryujor sebagai sentai favoritnya itu karena suka dengan tarian sambanya ketika bertransformasi. Ladakannya juga keren-keren gitu ya, eksekutif musuhnya juga menggemaskan. Menggemaskan nggak tuh ya. Terus juga ada Hitoma, wanita berusia 30 tahun, memiliki King Oger sebagai peserta series favoritnya karena tersentuh dengan keyakinan masing-masing sang raja yang peduli dengan rakyatnya dan rakyat yang cinta kepada rajanya. Nah, itu yang terjadi di seriesnya ya teman, karena itulah yang kita bilang tadi ya teman ya. Series ini kalau misalkan tentang wibawa dan juga kesetiaannya, ini raja-raja ini tuh sangat bagus kan ya. Yang dibuatnya seperti Besti, si Himeno dibuat seperti kayak yang betul-betul semuanya tuh dapat dilayani dengan baik gitu ya, dan juga secara elegan. Rita yang dihukum maksudnya diberikan memberikan hukuman kepada sang penjahat secara adil dengan seadil-adilnya ya kan, karena dia juga didikannya itu juga keras ya teman, dan juga tegas gitu. Hachi Oger alias si Kaguragi juga ibaratnya tuh juga bisa bermain kotor, tapi itu demi menjaga keamanan si warga-warganya gitu ya. Si Gira juga ya kan, ibaratnya tuh juga diangkat sebagai raja, dan juga Rakles yang ibaratnya menjadi sang raja kejahatan ya teman. Kalau si kita kan jadi raja tyrant di sini ya. Jerami itu juga menjadi pendukung ya teman, karena ibaratnya kalau nggak ada Jerami teman, ini King Oger wah nggak tahu lah kemana ya. Kalau nggak ada Jerami ya kan, dia tuh nggak bisa jadikan MVP teman, karena Jerami lah the real MVP King Oger ya teman. Kalau misalkan nggak ada Jerami sih ini konflik dua pihaknya nggak bakal selesai ya teman ya. Nah, berikutnya teman, ada seorang pria ya kan yang tidak disebutkan namanya, berusia 60 tahunan, memiliki Gokaiger sebagai series favoritnya karena dia juga suka dengan cerita yang awalnya ke bumi untuk mencari harta karun, dan namun akhirnya malah menjadi bagian dari keluarga besar Super Sentai. Oh, oke. Jadi dari awalnya bajak laut malah jadi keluarga besar Super Sentai ya. Nah, berikutnya ada seorang pemuda yang memilih Tokyo sebagai Sentai Robo favoritnya gitu ya. Alasannya karena dia juga suka bahkan berteriak ketika melihat pertama kalinya kereta bergabung dan kemudian berdiri menjadi robot. Oke, kalau dari desainnya pun juga memang mungkin sedikit aneh gitu ya, karena ada lokomotif kereta regimennya tuh kayak di depan kayaknya, tapi dia tuh dilipat ke atas ya teman, seolah tuh kayak yang set gitu ya, jadi itu nanti bisa dimaju ke depan gitu ya. Itu kan dia bisa berapa tuh episode 3 kayaknya, itu bisa ngebuka diri dari cengkerama musuh gitu ya. Terus juga ada seorang pemuda memilih 3 slot sebagai sentai favoritnya karena suka dan terkesima dengan fighting style yang keren di Goshido di episode perdana ya teman ya. Nah, juga ada pria umur 30 tahun memilih Don Onita Jin sebagai sentai favoritnya karena suka dengan konsep di mana mereka semua bersatu menjadi robot karena terpaksa dan terus mengoceh selama battle. No, luar biasa ya teman ya. Nah, lalu juga ada wanita berusia 30 tahun yang memilih Spider Komono sebagai sentai hero favoritnya karena tertarik dengan cerita kesedihannya Jerami dan juga terpikat dengan gaya bicaranya gitu ya, dan nadanya tuh dianggap unik gitu ya. Asli memang bagus banget gitu ya. Terutama juga ada kayaknya orang juga kayaknya suka dengan Rita gitu ya, karena karakternya tuh tegas gitu ya, punya peran yang bagus kayaknya, bahkan jadi favorit semua toko fans juga ya temennya. Jadi
ya mau bilang ini bukan Sentai female ya kan, itu terserah ya temennya, karena satu hal ya, si Rita Kaniska, Jeremy Brashiri dan semua member King Oger juga itu punya ciri khas juga ya temennya. Jadi dilihat dari manapun ya temen, untuk series terutama Gokaiger, King Oger dan semua yang ibarat tuh punya vibe Sentai Anniversary, itu semuanya pun juga udah pasti ya teman punya ciri khas juga gitu, karena dari satu rumah produksi ya temennya. Jadi kesimpulannya teman, untuk NHK Grand Food ini juga ya menjadi ajang untuk melihat gitu ya, apakah toko fans Jepang juga mungkin seleranya sama mungkin kayak kita, kayaknya misalnya Sentai favoritnya tuh mungkin kayak King Oger atau Gokaiger, ataupun robot favoritnya tuh kayak Don Oni Taijin, King Ouja gitu ya, ataupun kayak Shinken O dan lainnya gitu ya, kayak Gokai O juga, terutama Sentai Hero tuh kayak Jerami ya kan, Shinken Red ya kan, ada juga si Lupin Red dan macam-macam gitu ya. Kalian buat teman untuk list favorit kalian seperti apa ya temennya, list favorit untuk semua kategori ya temennya. Itu mau bahas kita untuk next episode teman, karena pastinya ini udah sangat panjang ya temennya untuk 3 part ini. Semoga teman di next episode. Oke, goodbye.